Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anjara Kusuma. Saya dari program studi manajemen dengan nomor induk 2310006. Saya mau memperkenalkan tentang apa itu pajak marketplace untuk penjualan di Shopee atau Tokopedia. Jenis pajak marketplace dan tarif pajaknya. Pajak marketplace dikenakan pada penjual di platform ini. Jenis pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan PPh pasal 22. Tarif pajak marketplace PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari omset bruto penjualan. Tidak termasuk PPN dan PPNBM. Kriteria penjual di marketplace yang kena pajak. Marketplace akan memungut pajak penghasilan pasal 22 hanya dari penjual yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri, badan maupun pribadi memiliki omset di atas 500 juta setahun. Kewajiban marketplace terhadap pemungutan pajak penjualan. Marketplace sebagai pemungut PPh 22 atas transaksi yang terjadi di platform mereka memiliki kewajiban sebagai berikut. Menghitung dan memotong PPh pasal 22 secara otomatis, menyetorkan hasil pemungutan ke negara, menyediakan bukti potong PPh 22 kepada penjual di toko marketplace, kemudian melaporkan pemungutan pajak atas aktivitas di marketplace ke DJP untuk diperhatikan. Marketplace yang belum ditunjuk oleh DJP tidak memiliki kewajiban memungut pajak penghasilan pasal 22 kepada penjual di platformnya. Pemungutan penyetoran pelaporan pajak marketplace PPh pasal 22 dipotong dari penjual di marketplace. Pemotongan PPh 22 dilakukan pihak marketplace pada saat pembayaran dari pembeli diterima oleh marketplace, bukan saat barang dikirim oleh penjual. Kemudian pihak marketplace membuat bukti potong PPh 22 yang menyerahkannya kepada penjual di platform tersebut. Berikutnya, pihak marketplace harus menyetorkan pemotongan PPh 22 tersebut ke kas negara. Merujuk PMK nomor 81 tahun 2024, penyetoran pajak diseragamkan menjadi maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Kesimpulannya, kebijakan pemungutan PPh pasal 22 oleh marketplace merupakan cara baru pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari penjualan di marketplace. Pihak marketplace akan memotong PPh 22 atas penghasilan yang diperoleh penjual dengan kriteria memiliki omset lebih dari 500 juta setahun. Sebagai pemotong pajak, marketplace membuat bukti potong dan menyetorkan pemotongan pajak tersebut ke kas negara serta melaporkannya melalui SPT masa PPh di e-Bupot Unifikasi. Dunia digital telah membuka banyak peluang baru termasuk dalam dunia perdagangan. Penjualan di e-commerce kini bisa meraih omset jutaan hingga miliaran rupiah. Hanya bermodal kuota internet dan perangkat seperti HP. Tapi di balik kemudahan itu ada satu hal yang tak boleh diabaikan, yaitu kewajiban pajak. Apakah seller e-commerce kena pajak? Ya, jawabannya tentu. E-commerce bukan zona bebas pajak. Seller e-commerce seringkali menganggap usahanya terlalu kecil untuk dikenai pajak. Padahal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP, klaster pajak penghasilan PPh, dan peraturan turunan lainnya menegaskan bahwa setiap penghasilan dikenai pajak
termasuk yang diperoleh melalui platform digital seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Badan usaha maupun perorangan yang berjualan secara online dianggap memiliki penghasilan yang seharusnya dilaporkan dan dikenai pajak. Dalam konteks ini, jenis pajak yang paling relevan adalah PPh final UMKM. Apa itu PPh final UMKM? PPh final UMKM adalah pajak penghasilan final yang dikenakan atas penghasilan dari usaha yang dijalankan oleh wajib pajak, orang pribadi, dan badan tertentu yang termasuk dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, tarif PPh final UMKM adalah 0,5% dari omset bulanan. Namun perlu dicatat bahwa ketentuan ini tidak berlaku selamanya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, wajib hanya bisa memanfaatkan tarif final 0,5% ini selama 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi, 4 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV atau firma, dan 3 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas PT. Setelah itu pajaknya dihitung menggunakan tarif umum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan UU PPh UU HPP. Batas minimal omset kena pajak. Mungkin ada seller yang bertanya, kalau omset saya kecil apa tetap kena pajak? Jawabannya kembali ke UU HPP klaster pajak penghasilan di mana disebutkan bahwa penghasilan tidak kena pajak PTKP untuk orang pribadi adalah 54 juta per tahun atau setara dengan 4,5 juta per bulan. Namun ketentuan ini berlaku untuk penghasilan bersih bukan omset. Dalam skema PPh final UMKM yang dikenakan pajak adalah omset bukan laba. Maka jika omset penjualan seller e-commerce di bawah 500 juta setahun sesuai ketentuan terbaru dalam UU HPP klaster pajak penghasilan pasal 7 ayat 2A tidak dikenai PPh final. Artinya seller e-commerce tidak wajib membayar PPh final UMKM apabila omset dalam 1 tahun masih di bawah 500 juta. Tetapi jika omset telah melampaui angka tersebut, maka seluruh omset akan dikenakan tarif PPh final 0,5% hanya atas kelebihannya. Contoh sederhananya, omset 1 tahun 600 juta, bagi yang tidak kena pajaknya 500 juta. Kemudian bagian yang dikenai pajaknya 100 juta. PPh final UMKM-nya 0,5% dikali 100 juta, yaitu hasilnya 500.000. Apakah semua seller wajib bayar pajak? Tidak semuanya. Untuk bisa dikenakan PPh UMKM, seller harus memenuhi 2 hal, memiliki omset di atas 500 juta setahun. Untuk wajib pajak, orang pribadi belum memilih untuk menggunakan skema perpajakan umum. Jika belum mencapai omset tersebut, seller bebas dari kewajiban PPh UMKM. Namun ada satu hal yang perlu diingat, meskipun tidak dikenai pajak, seller tetap harus memiliki NPWP dan melakukan pelaporan. Kepatuhan administratif tetap berlaku meski tidak membayar pajak. Peran platform e-commerce dalam ekosistem pajak. Platform e-commerce kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pajak digital. Meskipun belum secara langsung memungut PPh dari para seller,
Platform-platform besar telah diminta untuk menyerahkan data transaksi kepada otoritas pajak. Ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pengawasan dan transparansi. Pemerintah telah menjalin kerjasama dengan berbagai platform digital untuk mendukung program pemajakan secara adil dan menyeluruh. Data penjualan yang terekam secara otomatis di dalam sistem e-commerce membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memetakan potensi perpajakan secara akurat. Oleh karena itu, seller online tidak bisa lagi menyembunyikan aktivitas usahanya hanya karena berada di ruang digital. Di masa depan tidak mungkin akan ada sistem pemotongan pajak otomatis oleh marketplace. Bagaimana apa yang sudah diterapkan dalam pungutan pajak, pertambahan nilai atas produk digital asing. Arah kebijakan jelas menunjukkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi digital, termasuk e-commerce lokal, akan masuk dalam cakupan pajak nasional yang lebih ketat dan sistematis. Kenapa seller e-commerce harus patuh pajak? Pajak bukanlah beban, melainkan kewajiban yang melekat pada setiap kegiatan ekonomi, termasuk bisnis daring. Dengan menjadi seller yang patuh pajak, pelaku usaha menunjukkan profesionalisme dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kepatuhan juga membuka berbagai peluang seperti kemudahan mengakses pinjaman modal usaha, menjalin kerjasama dengan mitra resmi, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Lebih dari itu, membayar pajak berarti ikut serta dalam membangun negeri. Infrastruktur, subsidi pendidikan, hingga layanan kesehatan dibiayai dari pajak. Seller e-commerce, sekecil apapun usahanya, tetap punya kontribusi yang bermakna bagi kemajuan bangsa. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.